Halo teman penagihan pinjol tiba-tiba berhenti, nggak ada yang menagih, apakah developer akan datang ke rumah? Nah, pertanyaan ini bisa jadi iya, bisa jadi tidak ya teman. Kalau iya, karena developer kita tahu sendiri ada daftar-daftar nama-nama orang yang akan ditagih. Nah, teman-teman adalah di daftar itu. Nah, ini ada daftar yang diprioritaskan dan ada daftar yang biasa. Kemungkinan besar teman-teman sudah dicoret dari daftar yang prioritas ya teman, karena teman-teman dinilai cuek sekali dalam menanggapi penagihan developer, tidak membalas telepon atau WA. Jadi kemungkinan besar developer tahu jika teman-teman punya kemampuan finansial yang buruk ya teman, jadi tidak akan ditagih untuk sementara waktu. Nah, ini siklusnya ada ya teman. Jadi jika nanti yang prioritas sudah bayar, baru akan mengurus teman-teman yang cuekin developer. Jadi harus teman-teman tahu tentang ini. Developer juga pilih-pilih untuk menagih orang-orang yang lemah iman, lemah dalam berargumentasi, itu akan ditagih terlebih dahulu. Tapi jika teman-teman tidak menjawab telepon atau WA, itu kemungkinan besar tidak akan ditagih oleh developer, karena teman-teman punya mental yang bagus ya teman. Itu yang pertama. Itu yang kedua, teman-teman harus paham jika developer itu juga punya waktu menagih ya teman. Jadi kalau teman-teman domisilinya di tempat yang terpencil, itu kalau umpamanya developer cuma datang ke rumah teman-teman, itu akan menghabiskan banyak waktu, banyak uang transport ya. Jadi hitungannya rugi kalau cuma datang ke rumah teman-teman. Jadi developer menunggu kalau ada tetangga atau orang di sekitar teman-teman yang sudah melakukan hal baik, itu bisa menagih di 2 orang ya teman. Jadi tidak cuma menagih di rumah teman-teman, jadi hitungannya bisa 2 kali kerja. Kalau cuma menagih di rumah teman-teman tapi teman-teman cuekin, itu developer juga males lama kelamaan ya teman. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman harus siapkan untuk konsekuensi terburuk. Nah, ini teman-teman harus paham jika umpamanya nanti developer akan datang ke rumah, teman-teman harus siapkan mental, siapkan pemikiran, siapkan informasi tentang ini. Teman-teman harus paham tentang seluk-beluk yang namanya pinjaman online, tentang penagihan developer itu seperti apa. Karena sekarang banyak sekali penipu yang mengaku developer ya teman. Dia datang ke rumah, tahu nama teman-teman, tahu besar pinjaman teman-teman, tapi dia tidak punya surat kuasa dan surat sertifikasi untuk menagih. Ini bisa jadi penipu ya teman, karena banyak sekali kasus yang menimpa teman-teman saya. Itu sudah ditagih developer, tapi developernya tidak punya surat kuasa dan surat tugas. Jadi bisa diusir saja karena ini merupakan bentuk penipuan. Developer yang asli itu ada surat tugas, surat sertifikasi dari pinjaman online. Jadi dia berhak untuk menagih karena dia sudah ditugaskan oleh pinjaman online untuk menagih teman-teman. Jadi kalau ngaku-ngaku developer tapi tidak punya surat tugas dan surat sertifikasi, teman-teman bisa langsung usir saja. Yang kedua, teman-teman harus paham jika developer itu tidak punya kuasa untuk menyita barang teman-teman, memberikan ancaman kepada teman-teman, melakukan tindak-tindakan kasar kepada teman-teman. Jadi teman harus paham tentang ini. Jadi ke depan kalau teman-teman sudah galbay, itu sudah punya mindset atau sudah punya pikiran tentang ini. Jadi tidak perlu takut, tidak perlu kecewa, tidak perlu bimbang, karena developer itu juga tugasnya cuma mengingatkan, menagih teman-teman. Kalau teman-teman mentok nggak bayar tagihan juga nggak apa-apa, karena itu jadinya karena keadaan ya teman. Jadi kita nggak bayar karena kita nggak punya uang sepeser pun, itu wajar ya teman, dan banyak terjadi. Jadi developer itu tugasnya cuma mengingatkan, menagih ya teman. Itu masuknya ke ranah pidana, jadi nggak akan ada konsekuensi hukum tentang ini. Teman-teman akan berbebas dari yang namanya hukum pidana, karena masalah hutang piutang itu 100% masalah perdata. Jadi teman-teman harus punya pemahaman tentang ini dan mentalnya harus kuat. Jika umpamanya developer datang ke rumah, teman-teman bisa langsung berargumentasi ya teman, dan itu diperlukan skill yang teman-teman harus asah. Teman-teman harus banyak berargumentasi agar nanti tidak kalah dengan namanya debt collector. Nah, di samping itu teman-teman harus banyak berdoa kepada Tuhan agar nantinya teman-teman bisa bayar tentang pinjaman online ini, teman-teman bayar dengan cara yang benar menurut tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Dan teman-teman banyak-banyak bersedekah akan nantinya dapat rezeki yang melimpah agar bisa untuk membayar pinjaman online. Nah, itu saja video dari saya tentang penagihan pinjol yang tiba-tiba berhenti, nggak ada yang menagih. Nanti developer bisa datang bisa enggak ya, saya jawabnya bimbang karena ini cuma spekulasi saja, tidak 100% persis dengan yang tentu diharapkan.
Itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat kehidupan yang lebih baik.